Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hijrata min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hijrah, juga penting bagi kita untuk sekedar memahami bagaimana sejarah terjadinya hijrah di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti kita pahami bahwa durasi dakwah Nabi selama beliau berdakwah di kota Makkah sekitar 13 tahun. Dengan tingkat perjuangan yang begitu besar dalam rangka untuk menawarkan Islam kepada para penduduk sekitar kota Makkah. Namun ternyata kita baca dalam sejarah dakwah beliau begitu mendapatkan penolakan yang terhitung luar biasa. Sehingga 2 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari basis baru dakwah Islam demi untuk mengamankan para orang-orang yang telah menerima Islam sebagai gaya hidup. Pertama ke Habasyah, dan yang kedua, dan ini adalah hijrah yang sifatnya total secara kelembagaan, yaitu pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan cikal bakalnya adalah bahwasanya ketika musim haji tahun ke-11 Hijriah, dakwah beliau di kota Makkah, cikal bakalnya yaitu ada sekelompok orang dari penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama 6 orang. Lalu kemudian di tahun dan musim haji berikutnya ada 12 orang. Lalu kemudian tahun berikutnya lagi bertambah menjadi 70 orang. Nah, 70 orang inilah yang nantinya ikut dalam sebuah perjanjian baiat yang kita sebut sebagai Bai'ah Aqabah. Yang mana mereka kemudian sepakat di tengah malam gelap gulita, sangat sunyi dan sepi, mereka keluar dari perkemahannya menuju ke tempat disebut Aqabah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sana kemudian kelihatan bahwa penduduk kota Madinah siap untuk menerima kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua resiko yang mereka harus tanggung dengan menerima keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan mereka. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu keputusan langit, sehingga kemudian dengan strategi yang matang beliau mengatur proses hijrah ini. Ketika informasi hijrah ini pertama kali disampaikan oleh Rasulullah, maka yang semangat untuk segera menyambut seruan hijrah ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti biasanya. Namun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq diminta untuk tidak berangkat duluan. Lalu dari situlah kemudian ia menyadari kelihatannya dia dipilih oleh Rasulullah untuk menemani hijrah, sehingga yang lain disuruh duluan, namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap diminta ditahan. Dan ternyata betul Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan tugas untuk menyiapkan kendaraan 2 untuk nantinya dikendarai bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara berkelompok
umumnya sahabat berangkat ke kota Madinah. Dan tercatat ada beberapa orang yang berangkat, misalnya Abu Salamah bin Abdul Asad, lalu ada Amir ibni Rabi'ah bersama sang istri, ada juga Abdullah bin Jahsy. Nah, ini diantara yang berangkat di dalam rombongan pertama tersebut dengan jumlah yang banyak. Dan kita mendengar bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berhijrah, kalau yang lain semuanya sembunyi-sembunyi, berbeda dengan Umar ibn Khattab. Beliau menyatakan barang siapa yang kepengen janda, barang siapa kepengen anaknya yatim, maka tunggu di jalur sana, sungguh saya akan berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, akhirnya umumnya kaum muslimin berangkat, hanya beberapa orang saja yang tinggal, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beberapa kalangan sahabat yang memang memiliki uzur untuk itu, tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah. Dan strategi pun diatur, seperti kita tahu bahwa rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang disatronin oleh kabilah-kabilah anak-anak muda suku Quraisy. Namun di tengah malam, ketika izin dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada, maka Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib agar menempati posisinya di tempat tidur supaya tidak dicurigai, karena kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau di waktu subuh akan keluar menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keyakinan dan tenang keluar rumah setelah Ali bin Abi Thalib menempati posisinya, dan ternyata mereka semuanya ketiduran dengan sangat nyenyak. Dan disitulah kemudian berfungsi firman Allah, waja'alna min baini aydihim sadda. Kami membuat di depan mereka ada semacam sadda, tameng, waja'alnahum, lalu kemudian mereka tidak melihat kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aghsyaynahum, kami bikin mereka tidur nyenyak, fahum la yubsirun, mereka tidak melihat Rasulullah keluar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dari sana kemudian beliau naik kendaraan menuju ke sebuah gua, dan semua bekas-bekas langkah-langkah Rasulullah, demikian pula kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah dan Abu Bakar, langsung ditutupi oleh gembalaan yang dimiliki oleh Asma binti Abi Bakar untuk menuju ke tempat yang sudah direncanakan, yaitu gua yang hari ini kita bisa saksikan ketika kita umroh di kota Makkah. Ya, jadi ketika kita Siti Thor, kita keluar menuju ke Padang Arafah, kita akan melewati tempat tersebut, sebuah gunung yang lumayan tinggi ya, di perjalanan ketika kita Siti Thor. Nah, selama 3 hari berturut-turut, makanan yang dibutuhkan Rasulullah diantar oleh Asma, sekaligus kawanan kambing senantiasa mengikuti agar jejak langkah kaki mereka sama sekali tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ketika kemudian peristiwa ini terjadi, sebenarnya memang ada pertemuan besar di Darun Nadwa yang senantiasa mereka rencanakan bagaimana seharusnya sikap mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka kemudian mencoba, karena mereka merasa kecolongan, untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka selalu melaksanakan rapat-rapat intensif. Dan rapat ini, pertemuan mereka ini dalam rangka bikin makar ke Rasulullah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bika alladziina kafaru, ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan makar terhadapmu,
liyuthbituka, untuk menahanmu, au yaqtuluka, ataupun membunuhmu, au yukhrijuka, ataukah mengusirmu, wa yamkuruna, mereka senantiasa merencanakan keburukan, wa yamkurullah, dan mereka lupa bahwa Allah pun memiliki rencana. Wallahu khairul makirin, dan sungguh tidak ada yang memiliki rencana yang sangat teratur dan rapi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di rapat itu hadir salah seorang yang tampak bijak seolah dia penduduk Madinah, padahal hakikatnya dia adalah iblis, dan yang kemudian memberikan usulan-usulan penangkapan, pembunuhan adalah orang ini. Tidak diketahui asal usulnya, namun mereka ada di sana, dan kemudian akhirnya kesepakatan bahwa Rasulullah harus dibunuh. Nah, mereka mengikut sertakan sejumlah orang kabilah Quraisy dengan harapan nanti Bani Hashim sama sekali tidak bisa menuntut darah ataupun kemudian bayaran ataupun menuntut atas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit ini terkait bagaimana sejarah dari hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.